Silahkan. Ya, baik. Syukran ya jazakallah khair buat Fadlan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا كما قال الله تعالى في سورة الأخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada sore hari ini kalau di tempat saya lagi hujan ya, menurunkan rahmatnya kepada kita semua yang insyaallah kita semua dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarga, para pengikutnya. Semoga kita termasuk ya menjadi hambanya Rasulullah SAW, pengikutnya Rasulullah SAW, dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali ya rasanya bisa berjumpa kembali di agenda stataku ya atau statistika tahsin Quran yang kedua. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua ya di sini insyaallah pada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, melanjutkan kembali ya materi kita yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang sifat huruf, kemudian juga terkait dengan huruf mim dan nun sukun atau tanwin, dan juga hukum idgham pada lainnya. Setelah sebelumnya ya kita membahas tentang pada pertemuan kemarin atau pertemuan yang pertama kita membahas tentang makhrajul huruf, kemudian juga tentang tahsinul Quran. Ya, bismillah, saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya layar share screen-nya? Udah, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi stataku yang kedua atau statistika tahsin Quran pada hari ini ya, hari Ahad tanggal 26 bulan Juni tahun 2022, yaitu setelah saya tadi sebut ya mengetahui sifat huruf, kemudian hukum mim serta nun sukun atau tanwin, dan juga hukum idgham. Oke, sebelumnya mungkin kita ini ya mereview kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya supaya kita tetap ingat dan tidak lupa dengan materi yang telah disampaikan, yaitu tentang terkait makhrajul huruf atau terkait keluarnya huruf. Ya, di sini kemarin kita bahas ada 5 pembagian dari keluarnya makhraj, yaitu dari al-jawf, dari rongga mulut ya. Gambarnya bisa dilihat pada gambar sebelahnya. Kemudian juga ada al-halqu, bagian tenggorokan, yang dimana juga al-halqu kemarin terbagi menjadi 3 bagian, itu tenggorokan bagian atas, kemudian bagian tengah, dan juga tenggorokan bagian bawah. Kemudian yang ketiga ada al-lisan atau kelompok lidah. Kemudian yang keempat ada asyafata ini atau kelompok makhraj bagian 2 bibir. Dan yang terakhir ya, makhraj itu adalah al-khayshum atau kelompok rongga hidung, yang dimana tempat keluarnya dari
gunnah atau nun tasydid dan juga mim tasydid. Dan mungkin ini sedikit review ya dari materi kemarin, yaitu terkait makharijul huruf. Oke, insyaallah pada tataku yang kedua ini kita akan bahas yang pertama terkait sifat huruf, kemudian yang kedua ada hukum huruf mim dan nun sukun atau tanwin, kemudian yang ketiga ada hukum dari idgham. Oke, kita lanjut saja ke yang pembahasan yang pertama, yaitu adalah sifat huruf. Mungkin kenapa kita harus mengetahui dari sifat huruf itu sendiri, karena pada dasarnya dari setiap makhraj, dari setiap huruf hijaiyah yang ada pada Al-Quran, dari huruf alif sampai huruf ya itu terdapat berbagai sifat, yang dimana setiap sifat itu memiliki bacaan yang berbeda ataupun memiliki sifat-sifat yang berbeda. Dengan mengetahui sifat huruf ini, kita juga belajar ya, dan juga bisa menghindari dari bacaan yang salah, dan juga bisa mengetahui nih bagaimana cara membaca setiap huruf dengan baik dan benar. Oke, di sini sifat huruf terbagi menjadi dua ya, yaitu sifat huruf yang memiliki lawan, dan juga yang kedua adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kayak di sini yang pertama itu sifat huruf yang memiliki lawan atau lawan dari sifatnya ya. Di sini ada yang pertama dari segi nafas, itu ada sifat hams, yang dimana lawannya adalah sifat jahar. Kemudian dari segi suara itu ada sifat namanya syiddah dan lawannya adalah rokhawah. Kemudian yang ketiga adalah dari segi sisi pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Itu ada nama sifat isti'la yang dimana lawannya adalah istifal. Kemudian dari segi menutup tidaknya lidah ke langit-langit atau ke mulut ya bagian atas, itu ada sifat namanya al-itubaq, lawannya adalah al-infitah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dari sifat huruf yang memiliki lawan, yaitu susah mudahnya huruf untuk dikeluarkan ya. Itu ada namanya sifat al-idlaq, sama dan lawannya adalah ismat atau ismat. Kemudian yang kedua atau yang B, yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, di sini ada 7 sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah sofir, kemudian yang kedua adalah qalqalah, yang ketiga ada lin, yang keempat ada inhiraf, selanjutnya ada takrir, ada tafasyi, dan ada istitolah. Ya mungkin semua ini mungkin ada beberapa ya dari teman-teman yang masih asing ya dengan beberapa istilah dari terkait dengan sifat-sifat huruf, yang dimana ya semua istilah ini berhubungan dengan bahasa Arab ya. Nah mungkin untuk insya Allah pada selanjutnya kita akan bahas ya masing-masing sifat huruf. Jadi bakal ada pengertian ya dari masing-masing huruf. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ya dari sifat huruf yang memiliki lawan itu adalah sifat huruf hamas dan juga ada jahar. Nah, tadi yang hamas itu secara bahasa adalah samar. Kemudian secara istilah, hamas itu adalah pengucapan huruf yang disertai dengan keluarnya atau mengalirnya nafas. Nah, untuk hurufnya itu sendiri ada 10 huruf. Nah, untuk gambar hurufnya bisa dilihat sendiri ya, yaitu huruf berwarna kuning. Jadi hamas itu ketika kita mengucap huruf, itu ada sedikit ya, sedikit keluar udara. Nah, mungkin bisa teman-teman praktekkan sendiri ya. Itu yang pertama ada huruf ta. Nah, huruf ta itu ketika kita mengucapkan huruf ta, nah itu ada sedikit udara yang keluar dari mulut kita. Begitu juga dengan huruf ta, kemudian ada huruf ha, huruf kho, kemudian ada huruf sa atau sin, kemudian ada huruf sya, kemudian ada huruf so, ada huruf fa dan huruf ha. Yang dimana dan ada huruf k ya, afwan, ada huruf k. Nah, yang dimana ketiga apa namanya ke 10 huruf ini apabila kita mengucapkan, maka mengucapkan yang benar adalah dengan sedikit adanya udara yang keluar. Nah, kemudian lawannya itu ada huruf al-jahru atau jelas. Yang dimana secara istilah ya al-jahr ini pengucapannya tidak mengeluarkan udara. Jadi ketika kita membaca atau
mengucapkan huruf tersebut, maka tidak ada keluar udara yang dari mulut kita. Yaitu ada 18 huruf ya, selain dari huruf hams. Nah, di sini mungkin yang terdapat banyak kesalahan ya yang mungkin saya perhatikan itu ketika kita mengucapkan huruf ja atau huruf jim ya. Di mana huruf ja ini seharusnya atau huruf jim itu hurufnya tidak keluar udara ketika kita mengucapkan huruf jim ya. Jadi kita mengucapkan huruf ja idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kita tidak boleh untuk keluar huruf tidak boleh untuk keluar udara. Jadi bukan idza jaa. Nah, itu salah. Jadi yang sebenarnya atau yang betulnya adalah tidak keluar huruf tidak keluar udara ketika kita mengucapkan huruf jim. Begitu juga dengan huruf lainnya selain dari huruf hamas. Ya, semoga bisa dimengerti ya terkait dengan sifat huruf, yaitu yang pertama yaitu huruf hamas, yaitu keluar udara sedikit, dan juga ada al-jahar yang dimana tidak keluar udara. Oke, selanjutnya ya kita lanjut ke sifat selanjutnya yang memiliki lawan, itu adalah sifat asyiddah, yaitu dan sifat rokhawah. Yang pertama adalah sifat asyiddah, yaitu secara bahasa adalah ya, kuat ya. Yang dimana maksudnya adalah ketika kita mengucapkan huruf ini, huruf-huruf syiddah, maka kita mengucapkannya dengan sedikit ada kekuatan ya, atau ada power untuk mengucapkannya. Atau ada suatu namanya ada tekanan gitu untuk mengucapkannya. Nah, hurufnya itu ada 8 huruf, yaitu ada huruf A, kemudian huruf Ba, huruf Ta, kemudian ada huruf Jim atau huruf Ja, huruf Dal, huruf To, kemudian huruf Qaf atau huruf Qa, dan huruf Kaf. Ya. Atau mungkin bisa secara ringkas yaitu huruf qalqalah plus huruf alif, huruf ta, dan huruf k. Yang dimana lawan dari syiddah ini adalah ar-rokhawah, yaitu lemah. Yang dimana maksudnya adalah ketika kita mengucapkan huruf ar-rokhawah, kita tidak perlu untuk memerlukan kekuatan atau power yang lebih ya dalam mengucapkan hurufnya. Karena lemahnya tekanan pada makrosnya. Jadi kita tidak perlu menekan gitu ketika mengucapkan selain dari huruf yang asyiddah. Oke, jadi ini pembahasan yang kedua ya, tadi terkait sifat huruf yang kedua, yaitu ada sifat asyiddah yang dimana dibaca dengan kuat, dan ada sifat ar-rokhawah yang dibaca dengan lemah. Oh ya, mungkin perlu diketahui juga, jadi setiap huruf itu nggak mesti punya satu sifat ya. Jadi ada beberapa huruf ya yang memiliki dua sifat ataupun lebih. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu ada sifat al-isti'la dan juga ada sifat al-istifal. Yang dimana sifat al-isti'la ini yaitu ketika kita mengucapkan huruf pangkal lidah kita atau lidah bagian belakang ya, bagian belakangnya itu menyentuh langit-langit dari mulut. Nah, hurufnya itu ada 7, bisa lihat di gambar pada samping yang di warna kuning. Itu ada huruf kha, kemudian huruf sha, kemudian huruf dha, huruf ta, huruf dha, huruf go, dan huruf qaf. Jadi mana ketika kita mengucapkan ya, kita mengucapkan huruf-huruf dari huruf isti'la, dari sifat huruf isti'la, maka pangkal lidah kita, lidah bagian belakang itu menyentuh atau mengenai dari mulut bagian atas. Nah, kemudian lawannya dari isti'la ini adalah al-istifal, yaitu secara bahasa artinya menurun, yang dimana maksudnya adalah ketika kita mengucapkan huruf istifal atau lawan dari isti'la, maka kita tidak perlu untuk menempelkan atau mengenai lidah bagian belakang kita kepada bagian atas langit dari mulut gitu. Yaitu ada 21 huruf ya selain dari huruf al-isti'la. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu sifat yang keempat ya, yang memiliki lawan huruf, memiliki lawan sifat, yaitu ada al-itbaq dan juga ada al-infitah. Oke, al-itbaq adalah lengket ya secara bahasa,
Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, lidah kita itu semua bagian lidah itu menempel pada atas langit bagian mulut. Yaitu hurufnya ada 4, itu ada huruf so, kemudian huruf do, kemudian huruf to, dan huruf dho. Nah, mungkin bisa teman-teman praktekkan ya. Ketika teman-teman mengucapkan keempat huruf ini, maka semua lidah bagian mulutnya itu secara dominan bakal menyentuh langit-langit atas dari mulut. Nah, kemudian lawannya itu ada sifat namanya al-infitah, yaitu terpisah ataupun dapat dikatakan ya bahwa ketika kita mengucapkan sifat-sifat huruf al-infitah, itu lidah kita menjauhi dari langit-langit bagian mulut. Ataupun bisa dibilang mulut kita membuka, jadi tidak menutup. Nah, itu hurufnya ada 24 huruf ya, selain dari huruf dari al-itbaq. Misalkan huruf A. Nah, huruf A kan jauh ya dari lidahnya itu menempel dari langit-langit mulut. Begitu juga dengan ba, ta. Jadi ketika alif fitah itu kita membuka mulut. Beda dengan alif tebak kita menutup mulutnya. Kayak ini jadi sifat keempat ya terkait dengan sifat huruf. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Selanjutnya adalah sifat al-idlaq dan juga adalah sifat al-ismat. Yang pertama adalah sifat al-idlaq, yaitu secara bahasa ya, yaitu bagian lancip lidah. Maksudnya adalah yang dimana ketika kita mengucapkan huruf al-idlaq ini kita mudah gitu untuk mengucapkannya karena letaknya itu di depan bagian mulut atau di ujung bagian lidah dan bibir. Nah, hurufnya itu ada 6 ya. Ada ba, yang dimana ba ini letaknya di dua bibir. Kemudian ro, letaknya itu di ujung bagian lidah. Kemudian huruf fa itu letaknya pada bagian bibir ya. Kemudian ada huruf la, ma, dan nun. Yang dimana ketiga huruf ini letak makrosnya itu di bagian depan dari mulut maupun dari bibir. Nah, lawannya dari al-idlaq ini adalah al-ismat, yaitu yang tertahan. Maksudnya tertahan ini adalah huruf-huruf selain al-idlaq ini atau al-ismat ini letaknya itu di dalam bagian mulut. Jadi mungkin bagi orang-orang dulu ya, orang-orang bahasa, orang-orang Arab, itu mungkin agak kesulitan untuk mengucapkan huruf-huruf al-ismat, yang dimana hurufnya ini letaknya itu ada di bagian dalam. Ataupun kita misalkan perumpamaan dari sifat huruf ini, misalkan terdapat suatu kelas ya, yang dimana terdiri dari 27 siswa, yang dimana ada 6 siswa itu yang duduknya di dekat pintu, dan siswa lainnya itu duduknya di bagian jauh dari pintu. Nah, kemudian apabila ada sesuatu, misalkan ada gempa dan lain-lain, maka keenam huruf ini atau keenam siswa tersebut yang dekat pintu pun akan mudah gitu untuk keluar, berbanding terbalik dengan siswa yang jauh dari pintu. Begitu juga dengan sifat huruf ini, yaitu sifat al-idlaq, yang dimana pengucapannya itu mudah karena letaknya itu dekat atau di ujung dari bibir dan dari lidah itu sendiri. Kayak itu ya tadi ya terkait dengan ada 5 sifat atau 10 ya, ada 10 sifat yang memiliki lawan. Oke, kita lanjut yaitu ke sifat huruf, yang dimana sifat huruf ini adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan ataupun sifat yang berdiri sendiri. Nah, yang pertama itu ada sifat as-sofir, yang dimana secara bahasa itu adalah suara mirip burung, dan secara istilah yaitu tambahan suara yang keluar dari bibir. Ataupun bisa disebut ya as-sofir ini adalah huruf yang dimana ketika kita mengucapkan itu kita agak mendesis ya, agak mendesis. Itu ada 3 huruf, itu ada huruf za, ada za karena agak mendesis, kemudian ada huruf sa, jadi agak mendesis ya, kemudian ada huruf so. Dan juga ketiga huruf ini adalah huruf as-sofir, yang dimana ketika kita mengucapkan itu mendesis.
Misalkan huruf so ini menyerupai suara angsa ya, dimisalkan. Kemudian huruf sa itu menyerupai dengan suara belalang, dan juga huruf za itu suaranya menyerupai dengan huruf lebah atau suara lebah. Oke, kita lanjut ke sifat huruf selanjutnya, itu adalah qalqalah. Nah, qalqalah mungkin bagi teman-teman semua udah nggak asing ya dengan istilah qalqalah. Jadi qalqalah merupakan salah satu bagian dari sifat huruf, yang dimana qalqalah ini merupakan sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau bisa berdiri sendiri. Nah, secara bahasa qalqalah itu bergetar, atau kemudian secara istilah pengucapan huruf sukun yang disertai dengan getaran suara pada makrojnya sehingga terdengar suara yang kuat, atau mungkin bisa kita sebut mantul ya, suaranya itu memantulkan kembali. Nah, hurufnya itu ada ba, kemudian ada huruf ja atau jim, kemudian ada huruf dal, selanjutnya ada huruf to dan huruf kof. Mungkin bagi teman-teman semua yang udah belajar dulu ketika SD maupun ketika di sekolah masing-masing, itu bisa disingkat ya baju di toko. Huruf ba, baju di toko, atau ba, jim, dal, to, dan ko. Nah, kemudian huruf qalqalah ini dibagi menjadi dua ya. Itu ada qalqalah sugro, yaitu pengucapan huruf qalqalahnya itu ketika kita membaca di tengah-tengah huruf. Dan juga ada qalqalah kubro, yang dimana pengucapan qalqalah ini atau memantulkan kembali ketika sukun itu terjadi di akhir ayat. Misalkan ya kita cari contoh di qalqalah sugro itu, misalkan kita contoh di surat ataupun qalqalah kubro ya, di surat apa ya, qalqalah kubro ataupun sugro mungkin misalkan yaj'aluna asabi'ahum. Nah, misalkan kita di qalqalah sugro ya, di surah Al-Baqarah, yaj'aluna itu huruf jim, salah satu dari qalqalah yaj'aluna. Nah, itu memantulkan kembali. Kemudian kalau qalqalah kubro mungkin di akhir surah ya, atau di akhir ayat, misalkan kita mau membaca surat Al-Lahab ya, saya selana dzata lahab. Nah, saya selana dzata lahab. Jadi jangan talahab. Nah, tapi kita ada pantulannya. Saya selana dzata lahab. Nah, ini ya, jadi sifat dari qalqalah. Kemudian kita lanjut kembali ke sifat selanjutnya yang berdiri sendiri, itu adalah sifat namanya al-lin, yaitu secara bahasa adalah lembut. Yang dimana secara istilah yaitu pengucapan huruf ini adalah huruf yang dibacakan dengan lembut dan tanpa ada paksaan. Yaitu hurufnya ada dua, yaitu ada huruf wa dan huruf ya. Kemudian sifat selanjutnya ya, ada al-inhiraf, yaitu secara bahasa artinya adalah miring, dan secara istilah adalah pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Itu adalah hurufnya adalah huruf ro dan huruf lam. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ro itu mungkin apa namanya, setelah kita mengucapkan maka bentuk dari mulut kita akan miring ya, ro dan la. Nah, ro la. Nah, itu secara sifat merupakan salah satu sifat dari inhiraf ataupun miring. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya ya, yaitu ada sifat at-takrir, yaitu yang dimana secara bahasa ataupun disertai dengan bergetarnya ujung lidah. Itu hurufnya ada satu ya, ada huruf ro. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ro itu ada getaran ya, ada getaran r. Nah, itu salah satu sifat dari huruf ro, yaitu at-takrir. Kemudian sifat selanjutnya itu ada at-tafashi, itu secara bahasa adalah menyebar. Kemudian secara istilah yaitu pengucapan huruf ini itu menyebarnya angin ya di dalam mulut, yaitu hurufnya ada satu, yaitu huruf sya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf sya atau huruf shin, maka terdapat
sifat huruf itu syafati, yaitu di mana udara di dalam mulut itu bakal berkumpul dan menyebar keluar dari mulut kita. Nah, kemudian sifat huruf yang terakhir ya dari sifat huruf yang dapat keluar sendiri itu adalah al-istitalah, yaitu memanjang. Yaitu pengucapan huruf ini disertai dengan memanjangnya suara dari semua sisi lidah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf do ya, ada satu huruf itu huruf do, maka lidah kita bagian samping atau sisi lidah itu bakal apa namanya bakal menyentuh dari samping-samping mulut. Nah, inilah disebut dengan huruf apa namanya dengan sifat huruf al-istitalah. Oke, itu ya tadi terkait dengan sifat huruf, yaitu ada dua bagian, yaitu sifat huruf yang ada lawan, kemudian sifat huruf yang dapat berdiri sendiri ataupun sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan nun dan mim sukun atau tanwin. Oke, mungkin kita merecall kembali ya materi yang pernah mungkin teman-teman sudah pelajari waktu mungkin di tempat pengajian maupun di SD, yaitu terkait dengan nun mati. Ya, di sini ada idgham, kemudian ada iklab, kemudian ada ikhfa dan juga ada idhar ya. Jadi mana masing-masing pengertiannya itu dari idhar ya. Dari idhar itu dibaca dengan jelas. Kemudian ikhfa dibaca dengan samar ataupun dengan dengung. Kemudian iklab itu dengan menyamarkan nun sukun menjadi huruf ba. Kemudian juga ada idgham yang dimana secara istilah itu adalah masuk. Dan masing-masing idhar itu memiliki 6 huruf. Kemudian ikhfa memiliki 15 huruf, kemudian iklab memiliki 1 huruf, dan juga idgham memiliki 6 huruf. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang pertama adalah idhar ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin, itu bertemu dengan huruf-huruf sebagai berikut, yaitu ada huruf A atau huruf hamzah, kemudian ada huruf H, kemudian ada huruf H, ada huruf Ain atau huruf A, kemudian ada huruf Kha, dan huruf Ghain. Nah, maka ketika teman-teman menjumpai huruf berikut, maka dibacanya adalah idhar atau jelas. Nah, contohnya tuh di bawah terdapat contoh an'amta. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari idhar. Yang dimana terdapat situ nun sukun, kemudian bertemu dengan huruf ain. Jadi bacanya bukan an'amta, tapi an'amta. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf lainnya. Misalkan huruf H, kemudian ada huruf H, huruf Ain, kemudian ada huruf Kha dan huruf Gha. Jadi diusahakan buat teman-teman ketika teman-teman bertemu dengan huruf seperti ini dibacanya adalah jelas maupun tidak dengung. Oke, lanjut ke huruf selanjutnya adalah huruf iklab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu merubah bunyi nun sukun dan tanwin menjadi huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba dan disertai gunnah. Nah, contohnya itu di surah itu ya, layung badanna fil hutamah. Nah, ketika teman-teman menjumpai ketika ada nun sukun ya dan sukun kemudian bertemu dengan huruf ba, maka membacanya adalah dengan dengung. Dan mulutnya itu agak rapat tapi tidak sampai rapat banget. Layung. Nah, jadi ada sedikit space pada bibir. Layung badanna fil hutamah. Jadi ketika kita mengucapkan iklab, mulut kita itu agak dibuka sedikit. Tapi jangan terlalu membuka dan jangan terlalu menutup.
Itu ya tadi terkait dengan pembahasan dari iklab. Kemudian selanjutnya idgham, yaitu ada idgham bi gunnah dan juga ada idgham bila gunnah. Yaitu yang pertama adalah idgham bi gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf ya, kemudian huruf nun, kemudian huruf mim dan juga huruf waw atau bisa disingkat dengan yanmu. Dan ada idgham bila gunnah, yaitu tanpa gunnah. Itu hurufnya ada huruf lam dan huruf ro. Nah, untuk contohnya yang pertama itu dari idgham bi gunnah atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf huruf ya, huruf nun, huruf mim dan huruf waw dibacanya dengan ada sedikit gunnah. Contohnya adalah famai ya'mal. Nah, itu digunakan dulu. Jangan famai ya'mal. Tapi ditahan dulu sekitar 2 ketukan ya. Ditahan dulu sekitar 2 ketukan untuk membaca dari idgham bi gunnah. Famai ya'mal. Kemudian contoh selanjutnya dari idgham bila gunnah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka kita langsung masuk ke hurufnya gitu tanpa ada gunnah. Misalkan contohnya adalah bihim, jadi bukan bihim, nah itu salah, tapi langsung masuk ke hurufnya bihim, jadi nggak ada gunnah. Beda dengan yang contoh idgham bi gunnah itu ada gunnahnya sedikit. Famay ya'mal. Nah, sedangkan idgham bila gunnah itu langsung masuk ke hurufnya tanpa ada gunnah. Bihim. Nah, kemudian ada kecualian ya. Kecualian terhadap 4 kata dalam Al-Qur'an yang dimana 4 kata ini apabila bertemu ya, di sini ada bunyanu, ada sinwanu, ada kinwanu sama ad-dunya. Nah, maka ketiga huruf ini atau ketiga kata ini dibaca dengan jelas atau dibaca dengan idhar. Contohnya bunyanu. Jadi bukan jadi kalau teman-teman berjumpa di Al-Qur'an ya ataupun sedang membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf bunyanun. Nah, bacanya itu bukan buyanun, tetapi dibaca dengan jelas. Bunyanun. Begitu juga dengan selanjutnya ada sinwanun, kemudian ada kinwanun dan juga ad-dunya. Mungkin teman-teman ya di ad-dunya udah sering ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, jadi ada pengecualian ya, ada pengecualian terhadap keempat huruf ini. Jadi ketika teman-teman berjumpa dengan keempat huruf ini, maka dibaca dengan jelas ataupun dibaca dengan idhar. Nah, kemudian selanjutnya ada ikhfa ya, yaitu nun sukun dan tanwin dibaca di antara sifat idhar dan juga sifat idgham dan disertai dengan gunnah. Ya, hurufnya itu ada 15 ya terkait dengan ikhfa. Jadi ketika teman-teman berjumpa dengan huruf ikhfa ataupun nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, yaitu ada huruf dal, kemudian ada huruf jim, huruf ta, kemudian ada huruf syah, huruf sa, huruf za, kemudian huruf dha, kemudian ada huruf to, huruf do, kemudian ada huruf so dan huruf kaf, kof dan faf dan dha. Atau mungkin bisa disingkat kalau misalkan saya lebih mudahnya itu tata jim, dadada, sishin, sodot, todo, fa, kof, kaf. Nah, itu merupakan huruf dari ikhfa. Nah, contohnya adalah di bawah ya, yaitu wa min syarri. Jadi ditahan dulu, jangan langsung buru-buru untuk ke huruf selanjutnya, tetapi ditahan dulu sekitar 2 ketukan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kalau dicontoh yaitu merupakan dari contoh apabila nun sukun berjumpa dengan huruf sya atau huruf shin. Nah, selanjutnya ya, tadi setelah kita membahas tentang huruf nun, kita lanjut ke huruf mim. Yaitu apabila
di sini ada 3 ya, ada 3 penjelasan terkait apabila kita bertemu dengan huruf mim sukun. Nah, yang pertama ada idhar syafawi, yaitu ada apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim berjumpa dengan semua huruf kecuali dengan huruf mim dan ba. Kemudian ada ikhfa syafawi, itu apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada idgham mithlain atau idgham mimi, yaitu apabila huruf mim huruf mim sukun bertemu dengan sesama huruf mim. Nah, yang pertama itu idhar syafawi, itu dibaca jelas. Misalkan contohnya di surah Al-Fatihah ya. Alhamdulillah. Nah, itu kan ada huruf mim sukun ya, ada huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf dal. Maka dibacanya jelas atau dibaca dengan idhar. Alhamdu. Nah, kemudian yang kedua ada ikhfa syafawi. Mungkin ikhfa syafawi ini agak mirip ya dengan iklab, yaitu bertemu dengan huruf ba. Nah, maka dibacanya itu sebagai contoh ya di bawah ini tarumihim bihijaratin. Jadi didengungkan atau disamarkan sama 2 ketukan. Tarumihim bihijaratin min sijil. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada idgham mimi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan sesama huruf mim. Nah, maka ini digunakan juga. Contohnya ya di surah Al-Humazah ya, yaitu innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Jadi ditahan dulu ataupun digunakan dulu. Jadi jangan buru-buru untuk cepat-cepat ya dalam gunnah itu sendiri. Karena mungkin yang sering saya temukan ya ketika bertemu dengan huruf gunnah itu kebanyakan tidak sampai 2 ketukan sudah lanjut gitu. Tarumihim bihijaratin. Nah, ataupun innaha alaihim muqsadah. Nah, untuk sebaiknya apabila teman-teman semua bertemu dengan huruf gunnah itu ditahan dulu ya, ditahan dulu sebanyak 2 ketukan. Tarumihim bihijaratin. Innaha alaihim muqsadah. Nah, ini ya tadi terkait penjelasan ya. Terkait penjelasan tadi terkait dengan huruf mim, ada idhar syafawi, kemudian ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mimi ataupun idgham mithlain. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang sifat huruf, itu macam-macam sifat huruf. Kemudian kita sudah membahas tentang hukum ya, hukum dari huruf nun dan juga huruf mim sukun atau tanwin. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya pada hari ini, yaitu idgham ataupun idgham lainnya. Jadi mungkin ada beberapa di mana kondisinya itu agak lain gitu. Nah, ini dapat disebutkan dengan idgham lainnya. Nah, ini yang di sini ada 3 ya. Ada 3 bagian dari idgham. Itu ada idgham mutaqaribain. Kemudian ada idgham mutajanisain dan ada idgham mutamatsilain. Nah, yang pertama itu dari idgham mutaqaribain, yaitu apabila terdapat 2 huruf yang berdekatan dan makhraj dan sifatnya itu mirip. Contohnya itu waqul, nah itu ada huruf lam dan ada huruf ro. Nah, huruf lam dan huruf ro itu kalau teman-teman tahu bahwa makhrajnya itu dekat. Jadi makhrajnya huruf lam sama huruf ro itu di ujung lidah ya. La dan ro. Nah, oleh karena itu punten. Oke. Nah, oleh karena itu bila teman-teman bertemu dengan huruf ini, maka langsung masuk ke huruf yang kedua. Jadi bacanya adalah wakur robbi. Jadi bukan wakul robbi, tetapi wakur robbi. Nah, kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisain, yaitu apabila ada makhrajnya sama tetapi memiliki sifat yang berbeda.
Misalkan contohnya di surat apa nih ya? Di surah Al-Kafirun ya. Ma'abattum. Nah, di sini ada huruf dal dan huruf ta. Di mana huruf dal ini dan huruf ta makhrajnya itu sama, yaitu di bagian lidah ya, bagian sebelum ujung, huruf ta dan huruf da. Tetapi kedua huruf ini memiliki sifat huruf yang berbeda. Jadi mana huruf ta itu tadi dibahas ya, di sifat huruf memiliki sifat huruf hamas. Jadi mana keluar sedikit udara. Dan kebalikannya dengan huruf dal. Huruf dal itu memiliki sifat huruf lawannya dari hamas ya, yaitu al-idhar. Ini mana jelas. Jadi apabila teman-teman bertemu dengan contohnya dari idgham mutajanisain, maka langsung masuk ke makhraj yang kedua atau langsung masuk ke huruf yang kedua. Itu ma'abattum. Jadi huruf dal yang dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bukan dia kafirun, afwan. Mungkin ada di bagian surat yang lain. Nah, kemudian apabila teman-teman bertemu dengan huruf ini, baca langsung masuk ke huruf yang kedua. Ma'abattum. Jadi bukan ma'abaddum. Nah, itu salah. Ma'abattum. Nah, kemudian yang terakhir ya dari idgham itu sendiri adalah idgham mutamatsilain. Itu apabila makhraj dan sifatnya itu sama. Nah, contohnya itu di surah La Tukrimun. Ataupun di bagian ayat ya, itu apabila ada huruf lam sukun bertemu dengan huruf sama lam. Nah, ini adalah salah satu contoh dari idgham mutamatsilain. Bal la tukrimuna. Jadi untuk pengucapannya sama saja ataupun tidak ada yang berbeda. Oke, mungkin itu ya tadi terkait penjelasan materi hari ini. Itu dari sifat huruf, kemudian selanjutnya ada huruf mim sukun ataupun nun sukun, dan lebih ada idgham lainnya, itu ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutamatsilain, dan juga ada idgham mutajanisain. Nah, mungkin untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba latihan bersama, yaitu di surah Al-Baqarah ya, di surah Al-Baqarah di ayat yang 145. Nah, mungkin di sini kita akan sama-sama ya membedah gitu. Ada kandungan apa aja sih dalam ayat Al-Baqarah 145. Mungkin untuk awalan mungkin saya akan bacakan secara full ya. Mungkin teman-teman bisa sambil menyimak ataupun bisa sambil mencontohkan. Itu mungkin bisa mencontohkan sendiri ataupun bisa untuk on mic. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Oke, mungkin kita bahas ya dari baris yang pertama. Yang pertama itu ada walain ataita. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan tahu ya hukumnya, mungkin bisa di kolom chat, bisa ditulis di kolom chat. Nah, walain ataita itu nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Maka ini adalah hukumnya adalah idhar ya. Dibaca jelas. Walain ataita. Kemudian walain ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatim. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ya, ayatim
yaitu ketika tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, ini tadi masuknya ke bagian idhar ya, ikhfa syafawi. Bikulli ayatim. Nah, ditahan dulu ataupun gunah dulu sebanyak 2 ketukan. Ayatim ma tabi'u qiblatak. Nah, kemudian juga ada hukum ya. Ada sifat huruf qalqalah ya, yaitu huruf ba sukun. Huruf ba sukun di tengah-tengah huruf, maka ada qalqalah ataupun ada pantulan. Ma tabi'u qiblatak. Jadi jangan sampai membacanya qiblatak tapi qiblatak. Kemudian kita lanjut wa ma anta. Nah, sini ada hukum ya, ada hukum namanya ikhfa. Itu ada bila nun sukun ya, nun sukun ini nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka dibaca guna. Wa ma anta bitabi'in. Nah, sama nih ikhfa juga. Itu ketika tanwin ya, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Bitabi'in qiblatahum. Sama di sini juga ada hukum qalqalah ya. Itu huruf ba sukun ataupun dipantulkan. Kemudian kita lanjut. Wa ma ba'duhum bitabi'in. Nah, ini ada hukum ya. Ada huruf mim sukun ya, tadi mim sukun bertemu dengan huruf ba ataupun bisa disebut sebagai ikhfa syafawi ya. Jadi dibacanya itu adalah didengungkan. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Nah, di sini juga ada bitabi'in. Di sini ada hukum ikhfa ya. Sama seperti tadi ada bitabi'in qiblatahum juga bitabi'in qiblata ba'd. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Nah, ahum sini ada hukum idgham mimi. Itu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim lainnya ataupun bertemu dengan sesama huruf mim. Ahwa'ahum min ba'di. Nah, sini ada hukum namanya iklab ya, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi digunakan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Oke, mungkin dari teman-teman nih, mungkin ada yang mau mencontohkan gitu ataupun membacakan. Atau mungkin saya tunjuk aja kali ya. Nah, boleh nih buat coba Fadlan coba. Oke Kak. Ini langsung Ya. dari ini ya, 145 ya Pak? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin atakan lazina kitaba bikulli ayah bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'i wa ma anta bitabi'i qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'i qiblata ba'd wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminaz zalimin. Oke, udah bagus ya tadi, tapi tadi agak kurang di bagian sini ya, bagian yang baris kedua. Wa ma anta. Nah, antanya ini belum tadi masih kurang ditahan ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum.
Oke. Itu ya tadi terkait dengan kita ya tadi membedah hukum tajwid yang ada di surah Al-Baqarah nih, Al-Baqarah ini ayat 145. Oke, mungkin untuk materi pada hari ini untuk sekarang udah dicukupkan ya. Di sini ada kata-kata dari hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sabda, pada hari kiamat kelak akan diseru kepada ahli Quran, bacalah dan teruslah naik. Kemudian bacalah dengan tartil seperti yang kau telah membaca dengan tartil di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Kemudian semoga dengan ada hadis ini bisa memotivasi ya buat teman-teman semua untuk bisa senantiasa untuk berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tartil karena Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di surganya kelak bisa berdasarkan dengan ayat terakhir yang kita baca. Oke, mungkin untuk materi pada hari ini sudah cukup ya. Tadi terkait dengan sifat huruf, kemudian tadi dekat hukum huruf mim dan nun sukun, dan terkait dengan idgham. Dan juga ada tadi sedikit membedah dari suatu ayat. Oke, mungkin untuk materi untuk hari ini untuk saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya dan dapat teman-teman bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, bagus banget ya materi yang disampaikan tadi. Tadi ada sifat-sifat hukum dan hukum iman ya. Dan kemudian tadi ada juga macam-macam hukum yang lainnya. Nah mungkin untuk teman-teman yang udah kepo dan penasaran ingin bertanya, boleh nih langsung aja raise hand. Kalau berkendala untuk on mic bisa langsung aja private chat dan bikin ke saya aja. Oke, itu ada di sini dari saya ada Muhammad Aulia Akbar. Nah, untuk Akbar bisa langsung on mic aja untuk pertanyaannya. Izin bertanya Kak, kan tadi udah dijelasin ya Kak mengenai hukum-hukum tajwid sama huruf-huruf khususnya. Nah, bagaimana sih Kak tips supaya kita itu hafal dan lancar menerapkan hukum-hukum tajwid saat kita membaca Al-Quran? Mungkin sekian pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Jawab ya. Oke, terima kasih tadi Akbar ya, Aulia Akbar telah menanyakan. Tadi terkait bagaimana ya cara kita untuk bisa hafal ya, ataupun bisa menerapkan ya hukum tajwid pada sehari-hari ya. Nah mungkin sejujurnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah mungkin salah satu caranya itu dari Akbar ataupun dari teman-teman sendiri bisa paham gitu. Bisa pertama pahamin dulu apa namanya secara perlahan ya. Jadi mungkin nggak harus dalam sehari itu teman-teman hafal semua terkait dengan sifat huruf maupun makrosnya. Nah mungkin teman-teman bisa untuk menyicil ya, misalkan sehari untuk bisa hafal ataupun bisa paham ya terkait dengan 10 huruf, ataupun dalam seminggu bisa paham 10 huruf maupun bisa pun dengan beberapa huruf. Nah untuk kemudian jika teman-teman sudah paham semua terkait makhraj maupun sifatnya, nah teman-teman bisa langsung untuk bisa mempraktekkan gitu. Itu dengan rutin untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita rutin membaca Al-Quran, maka kita pun bisa paham gitu, bisa paham maupun bisa mengetahui dari sifat-sifat huruf maupun dari makhraj huruf. Jadi intinya adalah pahamin secara perlahan-lahan terkait dengan materi yang tadi bisa disampaikan. Nah, kemudian jika sudah sedikit dipahamin, itu bisa mungkin untuk dipraktekkan. Maupun di Al-Quran teman-teman nih, misalkan teman-teman punya Al-Quran sendiri, nah itu di Al-Qurannya itu bisa dibulatkan ya, ataupun dikasih suatu tanda gitu. Bahwasannya hukum dari huruf ini apa, hukum huruf dari ini apa.
Nah, ada mungkin dengan dibuatnya suatu tanda ataupun suatu apa namanya, suatu bulatan ya, atau dari Al-Quran itu sendiri, dia bisa, teman-teman bisa membulatkan huruf ini nih, misalnya ada huruf, nah itu bisa membuat garis, itu hukumnya apa. Nah itu dengan itu mungkin dari Akbar atau dari teman-teman yang lain bisa mengingat terus ya, bisa mengingat terus dan tidak lupa untuk hukum huruf maupun hukum tajwidnya. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Oke, mungkin untuk Akbar semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya di leader saya ada Anissa Aulia. Nah, untuk Aul apa bisa langsung aja nih untuk unmute pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Adlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Aulia. Izin bertanya Kak, kan kalau dalam membaca Al-Quran itu kan tentu kita harus memperhatikan hukum-hukum tajwidnya ya Kak. Nah kalau misalnya membaca hadis-hadis Rasulullah itu hukum-hukum tajwidnya itu juga harus diperhatikan nggak sih Kak? Makasih Kak. Oke baik, pertanyaan yang cukup bagus ya dari Anissa Aulia. Apakah ketika kita membaca hadis ya, itu harus sesuai dengan hukum tajwid gitu? Oke, mungkin saya akan jawab sesuai dengan pemahaman saya. Jadi ketika kita membaca hadis itu tidak ada suatu ayat maupun suatu tuntunan dari Allah maupun dari Rasulullah untuk membaca hadis sesuai dengan kaidah tajwid sesuai dengan Al-Quran. Jadi ketika teman-teman membaca hadis itu cukup dengan tidak memperhatikan tajwid itu dibolehkan ataupun tidak apa-apa. Jadi ya ini ya, jadi untuk tajwid ini hanya dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak berlaku hukum tajwid ini ketika membaca hadis maupun ketika kita membaca suatu cerita dari bahasa Arab maupun ketika kita berbicara menggunakan bahasa Arab, itu pun tidak berlaku gitu. Jadi untuk hukum tajwid, hukum makhraj dan hukum sifat huruf ini hanya berlaku ketika kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih nih Kak untuk jawabannya. Semoga untuk Aul bisa langsung dipahami ya. Dan teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya udah tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Nah, sebelumnya pada Kak Nazmi nih, kita bersedia nih Kak untuk dihubungi melalui WhatsApp jika nantinya ada peserta yang ingin bertanya lagi Kak. Ya, insya Allah bisa. Boleh ya di grupnya itu dipakai aja untuk saya jawab. Nah, oke, mungkin kepada teman-teman semua yang ingin bertanya lagi setelah selesai acara, bisa nih tulis pertanyaannya di grup atau chat ke saya supaya nantinya bisa saya terusin nih ke Kak Nazmi. Nah, sekarang kita karena tadi sesi tanya udah selesai, sekarang kita udah berada di ujung acara. Nah, sebelum ditutup akan ada sesi dokumentasi nih. Nah, untuk teman-teman semua yang tidak berhalangan atau tidak berkendala, boleh banget nih untuk on cam supaya dokumentasinya lebih ramai lagi. Ya, apakah ada yang ingin untuk on cam lagi, teman-teman? Oke ya, mungkin kan sepertinya udah ada lagi. Oke, mungkin udah ada lagi, dan untuk mempersingkat waktu langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3.
Lalu untuk lihat di slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Nah, untuk selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman semua untuk tidak meninggalkan grup terlebih dahulu. Karena untuk Stataku ini masih ada 2 rangkaian lagi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli, pekan kedua, dan pekan keempat. Dan boleh banget nih untuk diajakin lagi teman-teman yang lainnya, boleh dari teman satu prodi, organisasi, atau dari kepala prodi untuk ikut pada agenda berikutnya, supaya lebih banyak yang mendapatkan ilmu dan kebaikan. Nah, saya selaku MC mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di agenda Stataku di sore hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan lainnya. Dan semoga Stataku kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan teman-teman dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena tadi sudah dibuka dengan berdoa, tentu ada baiknya jika kita tutup dengan berdoa juga. Oke, berdoa.